Hello Technolovers! Sebagai salah satu negara komunis paling tertutup di dunia, warga Korea Utara harus hidup di bawah aturan yang sangat ketat. Namun larangan di negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un itu dinilai berlebihan oleh beberapa partai politik. Kira-kira seperti apa aturannya? Apa sanksinya jika melanggar? Simak yuk video 5 aturan gila di Korea Utara yang harus kalian tahu sebelum berkunjung ke Korut berikut ini. Larangan tertawa saat berkabung. Aturan gila pertama adalah larangan tertawa saat pihak otoritas negara sementara berduka. Pihak berwenang Korea Utara mengeluarkan larangan 11 hari untuk tertawa pada Desember lalu. Lantaran saat itulah Pyongyang sementara berduka atas peringatan 10 tahun kematian Kim Jong-il, pemimpin kedua Korea Utara dan ayah dari Kim Jong-un. Warga Korut dilarang minum alkohol, tertawa, atau terlibat dalam kegiatan rekreasi selama masa berkabung tersebut. Untuk menertibkan aturan ini, Pyongyang juga meminta polisi untuk melakukan pengawasan ketat. Polisi akan memperhatikan mereka yang tidak menunjukkan kesedihan di depan umum. Larangan mendengar musik K-pop. Aturan gila selanjutnya ini pasti menurut kalian sangat tidak masuk akal. Kalau di negara lain, musik K-pop salah satu musik yang gak afdol kalau gak didengar. Hal ini berbeda dengan Korea Utara. Pemerintah Korut justru mengeluarkan aturan untuk tidak boleh mendengar musik K-pop dari Korea Selatan itu. Korea Utara dilaporkan memperkenalkan aturan itu awal tahun lalu. Polisi dikatakan telah menindak sebuah mobil dengan jendela gelap untuk menangkap warga Korea Utara yang diam-diam menonton video media Korea Selatan. Pemerintah Korea Utara dikatakan prihatin, negara Kim Jong-un tidak ingin orang, terutama kaum muda mengkonsumsi dan menikmati musik dan film dari negara-negara K-pop di mobil dan taksi. Selain K-pop, warga Korea Utara juga dilarang untuk mendengarkan musik barat dan Jepang, serta komoditas budaya lainnya, selain berasal dari Korut sendiri. Larangan menggunakan jeans. Selanjutnya adalah warga Korut dilarang menggunakan jeans. Alasannya, lantaran jeans sebagai lambang kapitalisme dari Amerika Serikat yang merupakan musuh negara itu. Mengutip Fox News, langkah itu dilakukan setelah Kim Jong-un berusaha menghalangi perkembangan budaya barat di Korea Utara. Larangan itu mencakup wilayah Provinsi Hamgyong Utara dan Provinsi Yanggang. Kedua wilayah ini dipercaya kalau semua warganya bisa mendapat akses informasi dan tren lebih cepat dibanding wilayah lain di Korut, lantaran menjadi wilayah yang berbatasan langsung dengan Cina. Sehingga kedua wilayah itu mendapat aturan dan peringatan paling keras soal larangan ini. Bisa saja menggunakan jeans, tapi hanya jika berwarna gelap atau hitam, dan hal ini diberlakukan langsung oleh otoritas negara. Kantor berita Korea Utara Lim Jingan melaporkan bahwa regu inspeksi remaja yang setia kepada Kim Jong-un berkeliaran di jalan-jalan. Untuk mencegah pelanggaran aturan berpakaian, mereka dicap dan dikirim ke kamp kerja paksa. Jika tertangkap, Anda harus menunggu di pinggir jalan sampai patroli melakukan pencarian menyeluruh di area tersebut. Setelah itu pihak berwenang harus membawa orang yang ditangkap ke kantor Asosiasi Pemuda di mana mereka harus mengakui kejahatan mereka dalam sebuah surat. Pelanggar aturan bisa dibebaskan setelah berpakaian dengan cara yang tidak melanggar aturan. Meskipun setiap negara memiliki rules berpakaian sendiri ya. Sebagai contoh di Arab Saudi, wanita diwajibkan mengenakan jilbab dan pakaian panjang yang sopan. Tapi ini sangat gila ya guys. Larangan merias rambut dengan gaya asing. Next, tidak hanya pakaian, pemerintah Korut juga akan memberikan sanksi apabila warganya ketahuan merias rambutnya dengan model dan gaya dari negara lain. Aturan ini diberlakukan agar wanita negara Korut tidak terkontaminasi dengan budaya barat. Ada mitos bahwa semua pria harus memiliki gaya rambut yang sama dengan Kim Jong-un. Meski mitos ini tidak pernah terbukti secara meyakinkan, Korea Utara memiliki aturan khusus saat memilih gaya rambut. Pada tahun 2013, pemimpin tertinggi Korea Utara membuat pilihan gaya rambut tersedia untuk penduduk. Ada 18 tipe untuk wanita dan 10 tipe untuk pria. Larangan keluar negeri kecuali alasan dinas. Yang terakhir adalah larangan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari pemerintah.
Jika Anda tinggal di Korea Utara dan ingin berlibur ke luar negeri atau keluar bersama, Anda harus mendapatkan persetujuan pemerintah. Di situs web NK News Korea Utara, seorang pengungsi Korea Utara mengatakan pemerintah Korea Utara tidak mentolerir warganya pergi ke luar negeri tanpa izin. Elit tidak terkecuali dalam aturan ini. Dalam beberapa kasus menjadi elit dapat membuat pergi ke luar negeri menjadi lebih sulit. Pejabat Partai Buruh Korea Utara menghadapi pembatasan perjalanan ke luar negeri karena kekhawatiran pembelotan. Para elit yang bekerja di bidang-bidang seperti bisnis, diplomasi, keamanan nasional, dan MESYU diberikan izin untuk pergi ke luar negeri hanya jika pekerjaan mereka membutuhkannya. Aturan ini juga berlaku bagi pejabat tinggi yang ingin pergi ke luar negeri karena alasan pribadi. Pemeriksaan ketat bagi mereka yang pergi ke luar negeri untuk urusan resmi seperti diplomat Korea Utara juga sangat ketat. Tapi itu tidak menghentikan banyak warga dari melarikan diri ke kamp-kamp keselamatan di Korea Selatan. Namun, daerah perbatasan dijaga ketat oleh militer dan dipenuhi ranjau, membuat pelarian hampir tidak mungkin dilakukan. Yang lain mencoba melarikan diri ke Cina, tetapi mereka yang tertangkap di sana dianggap sebagai imigran ilegal dan dengan cepat dideportasi. Kontrol perbatasan yang ketat di Korea Utara membuat sangat sulit bagi warganya untuk meninggalkan negara itu. Mereka yang ditangkap dikirim ke kamp kerja paksa atau bahkan dieksekusi. Apakah kalian tertarik untuk berkunjung ke negara itu? Kira-kira kalau larangan-larangan itu diberlakukan di Indonesia, gimana ya? Coba tulis komentar kalian. Next, jangan lupa like dan share juga video ini. See you!